Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, halo sanak pokai sunyeni. Saya Linda Fitri Afriani dengan NPM 20510308083, program studi akuntansi syariah kelas C semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual, pemahaman anti monopoli, serta persaingan. Guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian, Magister Hukum. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian monopoli. Pengertian monopoli itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 1 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu juga, kata monopoli ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya sendiri dan polein yang artinya penjual. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menghasilkan output. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai pengertian hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha. Yang pertama yaitu dalam pengertiannya, hukum persaingan usaha ini dikemukakan oleh Ari Siswanto dalam bukunya yaitu Hukum Persaingan Usaha, bahwa hukum persaingan usaha di sini merupakan suatu instrumen yang menentukan bagaimana hukum itu dapat berjalan. Yang selanjutnya dari pengertian tersebut pasti berkaitan erat dengan yang dinamakan competition policy. Dari competition policy atau kebijakan persaingan usaha dikemukakan oleh Christopher Pals dan Brian Lowers yang mengatakan bahwa kebijakan persaingan usaha ini merupakan suatu kebijakan yang menjamin eksistensi sumber daya dan juga perlindungan konsumen. Maka dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keduanya ini tidak dapat dihindari. Persaingan ini pasti akan selalu terjadi dalam usaha. Dan dari keduanya ini maka dapat kita ambil kesimpulan terdapat dua unsur yang pasti ada di dalam suatu persaingan. Yang pertama yaitu pasti ada dua pihak atau lebih yang saling mengungguli antara satu dengan satu yang lainnya. Yang kedua yaitu dalam persaingan pasti ada suatu pihak yang memiliki suatu tujuan yang sama, di mana tujuannya ini yaitu untuk menjamin pasar terlaksana secara optimal. Seperti contohnya, dalam suatu persaingan pasti ingin mendapatkan tujuan untuk saling mengambil kekuatan pasar dan juga mengambil konsumen sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya di sini ada asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Asasnya dalam persaingan usaha itu harus berasaskan dalam demokrasi ekonomi dan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan usaha dan kepentingan umum. Yang selanjutnya dalam tujuannya, tujuan dari anti monopoli dan persaingan usaha ialah tercantum dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 seperti berikut. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, menjaga iklim ekonomi agar tetap kondusif. Yang ketiga, memperhatikan dan mencegah praktik anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat di bidang usaha. Yang keempat yaitu terciptanya efektivitas ekonomi dan efisiensi usaha. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum anti monopoli. Ruang lingkupnya ada 7. Yang pertama yaitu perjanjian yang dilarang. Dalam perjanjian yang dilarang ini diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999. Seperti contohnya oligopoli, perjanjian harga, wilayah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilarang.
seperti contohnya kegiatan monopoli, monospoli, dan kegiatan-kegiatan lain yang memang bertentangan dengan hukum anti monopoli. Yang ketiga yaitu adanya penyalahgunaan posisi dominan, seperti contohnya penyalahgunaan merger, akuisisi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang sering disebut dengan KPPU. Lalu ada tata cara dan penyelesaian masalah terkait perkara. Selanjutnya ada sanksi-sanksi dan adanya pengecualian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada sejarah dari adanya hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini secara historis sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1840. Lalu Belanda mulai memperkenalkan perlindungan terhadap HKI ini pada 1844, kemudian disusul dengan pengenalan hak mengenai hak merek dagang pada 1845, lalu disusul lagi pada hak paten pada 1910, dan yang terakhir mengenai hak cipta pada 1912. Lalu pada masa kolonial Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, undang-undang ini masih terus dipergunakan. Dan pada saat kemerdekaan Indonesia, undang-undang ini dijadikan undang-undang peralihan dan masih digunakan selama undang-undang ini tidak menentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya itu ada pengertian dari hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu pengertian dari IPR atau Intellectual Right Property. Intellectual Right Property ini merupakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan World Trade Organization atau yang sering kita sebut dengan WTO. Dari pengertiannya, IPR sendiri memiliki arti yaitu hak atas pemikiran intelektual manusia yang berkaitan dengan HAM atau yang disebut dengan human right. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari hak kekayaan intelektual sendiri. Hak kekayaan intelektual memiliki 5 manfaat. Yang pertama yaitu bagi investor ataupun bagi penemu, hak ini memiliki manfaat untuk menjamin hak dari inventor itu dari plagiarisme ataupun dari orang-orang yang memasukkan karyanya yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bagi pemerintah, hak kekayaan intelektual ini dapat menimbulkan citra positif dan menambah devisa negara. Lalu yang ketiga, adanya kepastian hukum bagi para penemu ataupun bagi para inventor dan pemegang hak atas kekayaan yang mereka miliki. Lalu yang keempat yaitu pemegang hak dapat melakukan hukum perdata ataupun hukum pidana atas adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan yang kelima, pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada macam-macam hak kekayaan intelektual. Yang pertama di sini ada hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pencipta atas ciptaannya di bidang teknologi, seni, dan sastra. Seperti contohnya, hak ini diberikan kepada penulis atas karyanya yang berupa buku, novel, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri di sini meliputi yang pertama itu ada hak paten. Hak paten sendiri merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi. Yang kedua di sini ada hak merek. Hak merek sendiri itu diatur dalam pasal 15 pasal 1 ayat 1 tahun 2001. Dan hak merek ini pun dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hak merek atas barang, hak merek atas jasa, dan yang ketiga hak merek secara kolektif. Yang ketiga yaitu di sini ada desain industri. Desain industri sendiri berdasarkan pasal 31 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 tentang desain
desain industri, bahwa desain industri itu merupakan suatu desain yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam pengertiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desain tata letak sirkuit terpadu ini bisa berupa suatu barang jadi, setengah jadi maupun barang jadi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu selanjutnya yang kelima ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini dalam pengertiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya yang keenam yaitu di sini ada indikasi grafis. Bahwa indikasi grafis ini dalam pengertiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Pasal 56 Ayat 1. Selanjutnya di sini ada folklore dan traditional knowledge. Jadi folklore dan traditional knowledge adalah suatu hak kekayaan intelektual yang tumbuh di dalam masyarakat secara turun-temurun, dan apabila tidak dilestarikan maka dikhawatirkan akan punah dan merusak khazanah ilmu pengetahuan masyarakat umum. Dan folklore ini serta traditional knowledge dalam hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta atas folklore dan traditional knowledge. Seperti contohnya, folklore ini di masyarakat Lampung seperti ada Saibatin, adat Tempadun, upacara adat Begawi, dan lain sebagainya. Dan apabila itu tidak dilestarikan maka itu akan punah dan merusak khazanah ilmu pengetahuan. Dan apabila seperti contohnya tarian adat Lampung, tarian adat Sembah Sebatin, apabila itu tidak dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda, maka itu akan punah dan tidak bisa diketahui oleh generasi-generasi penerus bangsa di era-era berikutnya. Selanjutnya di sini ada prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, dan juga prinsip keadilan. Berdasarkan pengertian hak kekayaan intelektual, maka dasar hukum hak kekayaan intelektual atas kekayaan intelektual di Indonesia ini banyak sekali diatur dalam perundang-undangan. Dan lebih umumnya, agar kita dapat memahami, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau World Traditional Agreement. Lalu yang selanjutnya, apakah pentingnya hak kekayaan intelektualnya di bidang usaha dan juga di bidang industri? Jadi hak kekayaan intelektual memiliki peranan penting di bidang usaha. Maka diharapkan dengan adanya hak kekayaan ini dapat mengantisipasi kemajuan di sektor-sektor usaha. Karena kan di zaman sekarang, pada era sekarang, yaitu pada era globalisasi, sangat mudah sekali, banyak sekali sektor-sektor usaha, sektor baik itu dari sektor input maupun output yang berasal dari banyak negara yang dan dengan mudahnya dapat kita jumpai. Selanjutnya dalam bidang industri, HKI ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan sektor industri. Karena melalui HKI ini dapat dihasilkan penemuan baru. Karena para inventor tidak perlu lagi takut dan tidak perlu lagi merasakan kecemasan atas hak-haknya dari plagiarisme ataupun takut akan haknya tersebut disalahgunakan oleh orang lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak kekayaan intelektual, anti monopoli, serta persaingan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.